Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, fa innahu min ta'bis salihina qablakum, wa qurbatun ila rabbikum, wa manhatun anil asam, wa takfirun lisayyiat, wa mutradatun liddai anil jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu semua mau menjalankan qiyamul lail. Qiyamul lail itu ibadah pada waktu malam hari, yaitu sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Kenapa? Karena fa'innahu min ta'bis sholihin, karena qiyamul lail itu adalah menjadi amalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat, orang-orang soleh sebelum kamu. Ta'busa min ta'bis sholihina qablakum. Wa qurbatun ila rabbikum, menjadi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun anil asam, dapat mencegah dari dosa-dosa, dari perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyiat, dan dapat menghilangkan amal-amal yang jelek. Wa matradatun liddai anil hasad, dan juga dapat menolak penyakit dari badan. Dari hadis ini sudah jelas bahwa dengan melaksanakan qiyamul lail dan dengan melaksanakan ibadah sholat tahajud, di mana sholat tahajud ini adalah ibadah yang mulia setelah sholat fardu. Karena dengan sholat tahajud setiap malam yang kita lakukan ini akan bisa mendatangkan maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, laksanakan agar supaya kebiasaan ini bisa kita lakukan sehingga derajat kita akan bisa meningkat pada tingkat derajatnya orang-orang yang salih, dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa melebur dosa perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan insya Allah kalau itu rutin kita lakukan, juga bisa menolak penyakit yang ada di jasad kita. Apalagi kalau kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang istimewa ini, sangat rugi sekali kalau kita tidak melaksanakan ibadah qiyamul lail, tidak melaksanakan tahajud, tidak melaksanakan sholat hajat, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Karena apa? Inti dari qiyamul lail di malam Ramadan itu adalah yang dinanti-nanti umat Islam adalah datangnya Lailatul Qadar. Datangnya Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu dikatakan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Malam yang mulia itu lebih mulia daripada 1000
tahun. Kalau kita hitung dengan 1000 bulan ya, kalau kita hitung tahun menjadi 83 tahun. Betapa besarnya nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan, malam bulan Ramadan. Kalau kita dikehendaki Allah mendapat Lailatul Qadar, maka satu hari yang kita lakukan atau satu malam yang kita lakukan beribadah itu dinilai sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Perlu saudara-saudara ketahui, amalan apa agar supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama adalah memperbanyak doa, yaitu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Karena dinyatakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, kita membaca Al-Quran. Ini, jadi untuk meraih Lailatul Qadar. Yang ketiga, yaitu memperbanyak sholawat, terutama di waktu-waktu sahur. Karena memang Ramadan itu awalnya ada rahmat, dan tengah-tengahnya itu maghfirah, ampunan Allah. Dan 10 terakhir dari Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Maka kita tidak ragu lagi untuk memperbanyak istighfar, terutama di malam hari waktu sahur, karena ada juga dasar wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, orang-orang yang dekat kepada Allah ini memperbanyak istighfar. Dan yang terakhir yaitu sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena dengan puasa Ramadan yang kita lakukan, malamnya qiyamul lail, hati kita terasa timbul rasa rahmat kasih sayang kepada orang-orang yang tidak mampu. Sehingga rezeki yang kita miliki, kita keluarkan sebagian untuk mereka. 4 hal ini kalau kita lakukan, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Sekira itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.